Karena sejatinya bagusnya tubuh kita berzikir. Pikiran berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir. Zikirnya telinga dengar yang baik-baik, zikirnya lisan berkata yang baik-baik karena Allah. Nah, kalau kita ingin menjaga tubuh ini berzikir, maka duha yang pertengahan bisa 2 sampai 4 rakaat. Ya, pertengahan itu waktunya setelah syuruk, ya. Kemudian kurang lebih lah setengah 8 sampai jam 10 itu pertengahan. Ya, terakhir sampai ke akhir duha menjelang zuhur. Maaf, saya tambahkan yang pertengahan tadi mengganti zikir di seluruh tubuh. Yang kedua juga mempermudah kelapangan rizki. Bapak ibu yang masih agak longgar kegiatannya sampai ke menjelang zuhur, misal sampai ke jam 11:04 itu masih ada boleh, karena habisnya duha munculnya zuhur, nyambung waktunya, jelas? Nah, ini sampai ke akhir tuh bisa sampai 12 rakaat. Silahkan kalau misalnya pengen sholat lagi, tambah, sholat lagi, tambah. Dan itu kalau sudah terbiasa, salah satu keistimewaannya menjaga diri kita dari musibah umum yang pada umumnya dialami oleh kebanyakan orang. Musibah umum, bukan musibah khusus yang harus kita alami, tapi musibah umum yang bisa terjadi. Contoh, ini mau jalan macet di depan, macet gitu, parah. Hampir semua orang mendapatkan macet. Tiba-tiba mobil kita mau lewat, ada orang bilang begini, "Bu, jangan lewat sini, macet, ibu ambil yang ini aja." Pernah begitu nggak? Nah, itu salah satunya. Ya, amalan untuk itu banyak nanti, ada dengan harta, ada dengan sholat. Nah, sholat itu di sini faidahnya duha. Jelas? Baik ya? Nah, itu gambaran di antara yang kita kerjakan. Beda dengan musibah yang memang harus menimpa kita sebagai konsekuensi dari doa dan ikhtiar kita. Jadi kalau kita minta berdoa dengan A, misal saya berdoa A, nanti tanda dikabulkan doa itu munculnya ujian. Ya, itu tandanya Allah ingin mengabulkan doa Anda. Misal, ya Allah, saya besok pengen lulus di kampus ini dengan nilai yang baik. Bagaimana cara menjadikan Anda lulus itu? Maka dikasih ujian dulu. Karena nggak mungkin kalau nggak ujian tiba-tiba lulus. Ya, bagaimana menguji indikator ya, ukuran keberhasilan lulus Anda itu apa? Kalau nggak ada ujian kan nggak mungkin. Maka Anda diuji dulu, dengan ujian itu Anda belajar kan? Maka ketika Anda lulus ujian, Anda mendapatkan kemampuan baru yang layak digunakan untuk menjawab doa Anda. Sehingga Anda nggak disoal, kok dia bisa lulus ya padahal nggak ujian, kan? Tapi ketika Anda misalnya ujian, Anda untuk menghadapi ujian itu belajar, Anda menyiapkan diri, begitu lulus di wisuda jadi yang terbaik, orang kemudian mengapresiasi Anda. Pantas belajarnya juga begitu, rajin emang, lulus ujiannya seperti itu. Sama persis dengan kehidupan. Antum minta, ya Allah, saya pengen lulus diterima di pekerjaan itu. Tandanya bagaimana? Anda diuji. Berangkat, jalan. Di jalan kadang-kadang kejebak macet, gitu kan? Tiba-tiba mapnya hilang gitu. Diuji dulu. Kadang-kadang kita baru sadar ketika di tujuan, oh ternyata kesiapan ini melatih kesabaran kita ketika wawancara. Lebih tenang. Nah, itu yang ilmunya itu perlu kita pelajari dulu. Di Al-Quran itu jelas semua itu. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa ujian yang dia alami secara langsung itu akibat dari doanya yang dia sampaikan, pilihan sendiri. Jadi kalau yang mengalami Anda demikian, itu akibat doa yang dimintakan. Saya pengen ini, Allah kasih. Karena nggak mungkin diuji kalau kita tidak membutuhkannya. Tapi rahmannya Allah karena punya kasih sayang tanpa batas, diujinya sesuai kemampuan. Yang kalau tidak mampu nggak mungkin diuji. La yukallifullahu nafsan illa. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu yang khusus mungkin bikin materi tentang ujian, fikih ujian dalam Al-Quran. Ya, mesti paham. Kalau nggak paham itu nanti keluhannya banyak. Ya Allah, kenapa aku yang harus mengalami ini? Ya kata Allah, kamu kan yang minta. Kemarin kamu doa sampai nangis-nangis dalam sujudnya, aku kabulkan. Jalan pengabulan, jembatannya ujian. Begitu lewat ujian itu, barulah kemudian hadir jawaban. Itu fikihnya. Ya mau bersin sekali, 2 kali, 3 kali, rahmukallah. Gitu ya, tetap diuji juga. Jelas sampai sini? Ah, makanya kalau nggak mau diuji, caranya 2. 1, jangan banyak minta. Yang kedua, yang meninggal. Tapi nggak mungkin manusia nggak ada permintaan tuh. Dah ini ya, sholat. Terus selesai itu ketemu ke malamnya tahajud. Malamnya apa?
tahajud. Ini mumpung masih ada waktu sampai ke malam Jumat ya. Kita masih dapat ke malam ke-10-nya kan malam Jumat insyaallah. Ya, 10-nya kan hari Jumat ya. Maka dimaksimalkan itu malam. Ya, malam coba bangun. Anak-anak diberitahu, dimotivasi, semangat. Ayo, anak-anak yang kecil-kecil juga ya, yang TK. Ya, kami sampaikan ke anak-anak kami itu. Semangat. Tadi malam Ahmad bangun itu udah mau tidur. Ya, lupa belum sholat maghrib katanya. Ya, padahal belum ada hisab ya kan? Belum balik. Ya, nggak apa-apa, nggak mau sholat maghrib. Dia wudhu, sholat, saya liatin dari belakang, kemudian sudah selesai tidur. Ingatkan, Allah cinta. Ini spesial, Allah cinta. Ya, emang kalau Allah cinta kenapa? Kan biasa anak kecil begitu kan? Nanti kalau Allah cinta, apa yang kita pengen, apa yang kakak pengen, Allah kasih. Ya, nanti dia sholat itu paling indah ketika melihat anak-anak TK itu ya, sholat, hadap kiblat, habis itu baca Quran, itu melebihi apapun yang pernah diraih. Anda boleh jadi direktur, jadi apapun silahkan, dapat uang sebanyak apapun silahkan, tidak bisa mengalahkan dengan bacaan Quran yang dibacakan anak-anak kita itu. Ya, yang kecil-kecil tuh saat murajaah, saat baca itu rasanya apa yang diperjuangkan hilang semua. Baik ya. Kemudian Quran, bacaan Quran, sedekah punya agenda ya, walaupun Rp1.000, Rp500, enggak apa-apa, isi aja dulu dengan niat ini mendapatkan cinta Allah. Siapkan sampai hari Jumat nanti, siapkan sehari 1.000 misalnya, nggak apa-apa, nggak harus tampakkan orang, nggak harus bikin status, walaupun sehari 1.000, yang penting ikhlas. Nggak usah, ya itu sudah nggak ikhlas. Ya, nggak usah nyari amin, like, nggak usah nyari amin, nyari like, nggak usah di Facebook, di Instagram, di mana-mana udah. Ya pokoknya siapkan dari sekarang. Bismillah, sehari 1.000, besoknya kemana, disiapkan aja nggak apa-apa. Tidak harus kemana tempat, ketemu orang. Bismillah. Biasanya kalau kita sudah anggarkan, Allah kirimkan orang. Dikirimkan hambanya itu. Lewat apa saja. Ada orang lewat, ada macam-macam gitu ya. Nah, mumpung masih ada waktu, nanti nunggu kalau lewat sekarang, nunggunya setahun lagi. Belum tentu hidup. Ya, bismillah, niatkannya begitu. Dan jangan lihat berapa banyaknya. Niatkan menaati perintah Allah, menaati pedoman Rasulullah. Dasar cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Bismillah, siapkan. Jelas?